Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita hingga hari ini. Mari bersama-sama kita membaca tahmid hamdalah alhamdulillah. Moga-moga yang hadir semuanya diampuni dosa-dosanya. Moga-moga yang hadir semua dilapangkan rezekinya. Moga-moga yang hadir semua diterima amal solehnya. Moga-moga yang hadir semua kelak husnul khatimah. Dan moga-moga kita semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita sebulan yang lalu tentang pertanyaan-pertanyaan setelah meninggalkan dunia. Dan bulan kemarin kita sudah berbicara tentang pertanyaan yang ada di alam kubur, di mana kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, niscaya akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosanya kepada Allah Ta'ala, niscaya sulit untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sehingga yang berhasil menjawab insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan yang gagal menjawab akan mendapatkan siksa kubur. Dan nikmat serta siksa ini akan berlangsung terus menerus setiap saat hingga hari berbangkit. Jika orang yang beriman, maka terasa cepat apa yang terjadi di alam kuburnya. Dan bagi orang yang kafir akan terasa lama sekali di alam kuburnya. Dan kemudian saat ditiup sangkakala, di mana Allah Ta'ala mengganti semua alam semesta yang kita tempati sekarang dengan alam yang baru, yaitu satu tempat yang namanya mahsyar. Alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian sirat, kemudian qantarah, dan kemudian surga adalah bagian dari negeri akhirat. Saya ulangi, kalau sekarang kita tinggal di dunia, maka setelah meninggalkan dunia kita masuk ke alam akhirat. Dan alam akhirat itu diawali dari alam kubur, nanti dilanjutkan di padang mahsyar, kemudian dilanjutkan di sirat, kemudian dilanjutkan di qantarah, kemudian baru surga atau neraka. Dan pada saat manusia dibangkitkan dari kubur mereka, ditempatkan di tempat yang baru namanya mahsyar. Kata Nabi, mahsyar itu seperti adonan roti yang berwarna putih kekuningan. Pasir yang berwarna putih kekuningan, seperti adonan roti. Tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah, rata. Dan kemudian pada saat manusia itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, seperti bayi yang dilahirkan tidak bersunat, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, dan juga tidak bersunat.
Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka nanti akan saling memandang satu sama lain jika tidak menggunakan pakaian? Kata Rasulullah, ya Aisyah, pada hari itu semua tidak akan terpikirkan untuk melihat satu sama lain. Saking dahsyatnya, saking ngerinya peristiwa di padang mahsyar, orang itu nggak akan sempet mikir lihat orang lain. Boro-boro mikir orang lain, mikir dirinya sendiri, sangat cemas luar biasa. Ibnu Katsir rahimahullah memberitahu kepada kita, dan ulama-ulama banyak yang menafsirkan, saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dibawa ke tempat yang baru namanya mahsyar, dalam keadaan diam tak bersuara. Nah, diam tak bersuara ini berapa lama? Ada riwayat pertama mengatakan 70 tahun diam, tidak bicara sama sekali. Dan tidak ada yang berani mengangkat suara sedikit pun. Semua manusia dari Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman, tidak ada satupun yang berani berbicara. Nabi pun gak ada yang berani bicara, termasuk Rasulullah. Dan kata Ibnu Katsir, ada yang menafsirkan 70 tahun mereka diam. Ada yang menafsirkan bukan 70 tahun, tapi mereka diam selama 4.000 tahun. Lama enggak? 4.000 tahun mereka diam tak bersuara di padang mahsyar. Sangat lama. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, mereka bukan 70, bukan 4.000, tapi 3.000 tahun. Jadi mereka semua terdiam di padang mahsyar. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan manusia pertama yang akan diajak bicara oleh Allah. Kan semua diam nih selama sekian tahun. Ya kita ambil yang sedikit lah, 70 tahun mereka diam. Dalam keadaan diam ini tidak ada yang berani angkat bicara, kecuali memang Allah sudah berkehendak untuk mereka diizinkan bicara. Dan manusia pertama yang akan diajak bicara adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang akan diajak bicara. Bukan Rasulullah, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan Nabi yang lainnya. Di hadis yang lain disebutkan kalau manusia yang diberi pakaian pertama kali di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian diberi pakaian oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan manusia pertama yang diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau yang diajak bicara Nabi Adam alaihissalam. Yang diberi pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian manusia yang diizinkan untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku semua syafaat kecuali dari yang nomor satu, Rasulullah yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia yang diterima keinginan atau doanya agar dimulailah hari penghisapan, dan diizinkan pula Rasulullah untuk memberikan syafaat. Manusia yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada saat itu manusia menunggu begitu lama dalam keadaan terdiam. Itu mereka bermandikan peluh, bermandikan keringat, sampai ada yang tenggelam hingga mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai di bawah dagunya. Jadi sudah mau tenggelam. Karena matahari begitu dekat, sangat dekat, hanya berjarak 1 mil saja. Masih ingat ya, 1 mil itu jarak, kalau dikatakan ulama, mil itu arti lainnya celak. Celak yang dipakai oleh mata. Ya sedekat mata. Di riwayat yang lain, mil itu ya jarak di dunia kurang lebih 1,2 kilometer. Allahu a'lam bishawab mana yang benar. Yang jelas matahari sangat dekat sehingga sangat panas. Tidak ada tempat berteduh. Sehingga manusia bermandikan peluh
sampai mereka tenggelam dengan peluh-peluh mereka. Dan mereka kemudian menunggu hingga Allah memberikan izin untuk ditanya atau bicara. Yang menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi Adam diajak bicara oleh Allah Ta'ala, ada percakapan yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam. Ya Adam, pilihlah satu di antara 100 keturunanmu untuk dibawa ke surga. Jadi Nabi Adam disuruh untuk memilih satu di antara 100 atau 1000 ya. 1000 kalau tidak salah. Jadi diminta oleh Allah setiap satu dari 1000 orang untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi diberi kewenangan oleh Allah kepada Nabiullah Adam. Adam, ambil satu di antara keturunanmu hingga akhir zaman itu untuk dimasukkan ke dalam surga. Sisanya masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa penghuni neraka jauh lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Perbandingannya berapa? 999 dibandingkan 1. Moga-moga kita yang 1 itu. Amin. Jika dilihat umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah penghuni surga terbanyak. Saya ulangi. Umatnya Rasulullah adalah umat terbanyak yang masuk surga. 2/3 penghuni surga itu umatnya Rasulullah. Dari mulai Rasul hingga akhir zaman. Moga-moga termasuk kita semua. Amin. Allahumma amin. 1/3 itu milik Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Karena sedikit nabi-nabi yang mengikuti rasul-rasul mereka. Contoh Nabiullah Nuh alaihissalam, itu yang mengikuti beliau di kapal itu hanya 70 orang. Padahal beliau itu berdakwah 550 tahun. Bayangkan tuh, 500 tahun lebih berdakwah, hanya 70 yang mau beriman. Itu yang diselamatkan di kapalnya Nabi Nuh. Ada nabi yang tidak punya umat, sendirian. Ada nabi yang umatnya sedikit, cuman 2. Nabi yang banyak umatnya itu Nabiullah Musa alaihissalam, dikenal dengan bangsa Bani Israel, dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, jika umat Rasulullah dari mulai sahabat hingga akhir zaman, insya Allah paling banyak masuk surga, dan termasuk kita, berarti kita ini adalah bagian yang dipilih juga oleh Nabi Adam alaihissalam masuk surga. Maka sisanya yang 999 kali sekian itu berapa banyak? Itu dari mana? Sekarang penduduk akhir zaman yang sekarang kita tinggali ini, yang sekarang kita ada ini, penduduknya sudah ada 7,5 miliar. Sekarang yang hidup di dunia 1,5 miliar muslim. Nih, termasuk kita. Berarti yang 6 miliar itu kafir. Hari ini yang 6 miliar kafir. Yang muslim 1,5 miliar. Kalau 1,5 miliar ini, oke, katakan umat Rasul semua ini masuk surga, berarti ya 1,5 miliar kali 999. Dari mana itu? Yang 999 kali 1,5 miliar itu manusia dari mana yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Dan Rasulullah menyebutkan bahwa Allah sudah menciptakan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang sangat banyak yang keluar di akhir zaman, memenuhi semua bumi, penuh dengan mereka. Sampai-sampai nggak ada daratan kecuali diinjak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka semua akan mati, mereka semua akan menjadi ahli neraka. Dan itulah yang akan menjadi pembanding untuk Nabi Adam mengambil satu di antara 999. Sehingga satunya yang beragama Islam, yang 999 sebagian besar adalah Ya'juj dan Ma'juj. Moga-moga kita nggak berjumpa dengan bangsa ini. Amin. Moga-moga mati duluan. Ada yang mau panjang umur ketemu sama ini?
Jangan ya, nggak akan bisa hidup dan pasti mati dan dibunuh oleh mereka. Karena mereka adalah bangsa yang sangat kejam, membunuh semua yang mereka temui. Binatang dibunuh, manusia dibunuh, pohon ditumbangkan, kemudian air diminum sampai habis. Sehingga bangsa ini memang bangsa yang sangat banyak. Di mana mereka berada saat ini sedang dikurung oleh Allah Ta'ala. Yang dulu pernah kita sampaikan, Raja Zulkarnain telah mengurung mereka dengan 2 gunung yang sangat besar, kemudian dikasih dinding terbuat dari besi. Malam Jumat hari ini sampai besok hari Jumat pagi dan seterusnya disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Di situ ada kisah tentang Raja Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dan Zulkarnain sudah menyampaikan bahwa kelak di akhir zaman mereka memang akan dilepas oleh Allah Ta'ala. Dan saat keluar betul-betul sangat menakutkan. Moga-moga kita selamat, moga-moga anak-anak keturunan kita juga selamat. Amin, Allahumma amin. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada saat manusia itu tadi diajak bicara setelah Nabi Adam, kemudian manusia semua akan diajak bicara oleh Allah, dipanggil satu-satu untuk ditanya oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kemarin kita membahas pertanyaan di alam kubur, sekarang pertanyaan di padang mahsyar. Apa yang ditanya di alam kubur tidak ditanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada semua orang. Satu persatu mereka menghadap kepada Allah. Tidak bergeser kaki mereka sampai ditanya oleh Allah 4 hal. Yang pertama akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Umurnya. Jadi umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya dipakai buat apa? Digunakan buat apa? Sehingga Allah akan menanyakan tentang usia kita, umur kita. Kalau yang umurnya pendek belum sampai balik, ya sudah nggak usah ditanya, dia langsung jadi ahli surga. Siapa mereka yang belum balik? Ya anak-anak. Nggak perlu ada pertanyaan. Kalau orang yang sudah balik baru sampai dia meninggal, entah usia berapapun, akan ditanya oleh Allah Ta'ala untuk apa umur mereka dihabiskan. Maka jika kita bisa menjawab dengan baik, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Ta'ala. Dan pada saat kita ditanya, benar-benar kita akan menjawab. Dan pada saat manusia itu akan menjawab dan dia tidak mampu mengucapkan lewat mulutnya, Allah akan dijadikan tangan dan kakinya yang akan menjawab. Kulit-kulit mereka akan bicara, tangan dan kaki mereka akan bicara. Pada saat mulut mereka tidak bisa bicara atau mulut mereka dikunci oleh Allah Ta'ala. Jangan ditanya bagaimana tangan ini bicara, bagaimana kaki ini bicara. Sebagaimana pernah Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengisahkan bahwa kelak di padang mahsyar ada orang yang dibangkitkan dan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Normalnya orang berjalan dengan kaki, dengan telapak kakinya. Lah ini orang berjalan dengan mukanya, wajahnya. Dan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana mereka berjalan dengan mukanya? Artinya piye carane gitu. Kemudian Rasulullah menjawab dengan mudah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Allah mudah menjalankan manusia dengan telapak kakinya, maka begitu pula Allah mudah memperjalankan manusia dengan wajahnya. Bisa dipahami ya? Sehingga kadang-kadang kita ini ya heran dan kagum sama Allah Ta'ala. Telapak kita yang kecil ini menampung atau bisa menopang tubuh kita yang besar seperti ini. Kadang-kadang ada telapak kaki yang tidak trepes. Trepes itu kan langsung napak semua. Kadang ada yang dekok, ya. Kan dekok yang bagian sini. Sehingga tidak press. Ada dekok, itu aja masih bisa berdiri. Yang hebat lagi, angkat satu kaki masih bisa berdiri. Coba yang merasa gendut. Bisa enggak berdiri satu kaki? Bisa ya, hebat loh. Hanya dengan telapak kaki yang sangat mungil, itu bisa membuat orang itu berdiri dan berjalan, bahkan engklek iso. Nah,
Maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk besok manusia itu berjalan dengan wajahnya, dengan mukanya. Wong hari ini aja kita lihat di dunia ada yang bisa berjalan dengan perutnya. Siapa? Ya ular. Ular aja bisa berjalan dengan perutnya. Maka mudah bagi Allah besok memperjalankan manusia dengan wajahnya. Siapa mereka? Mereka yang berdurhaka kepada Allah, yang tidak mau bersyukur kepada nikmatnya Allah, yang kufur kepada nikmatnya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka besok saat ditanya tidak bisa jawab dengan mulutnya, maka Allah akan menjadikan tangan dan kakinya yang bicara. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana mereka bisa bicara tangan dan kaki, ya Allah yang bisa menjadikan mereka akhirnya berbicara. Dan setiap manusia yang bertemu dengan Allah diiringi oleh dua malaikat. Satu adalah malaikat penggiring, yang satu adalah malaikat penyaksi. Setiap orang didampingi dua malaikat. Malaikat penggiring atau yang menggiring, yang kedua adalah yang menyaksikan peristiwa yang ada di padang mahsyar. Kemudian yang kedua Allah akan tanya, ilmunya dipakai buat apa? Ilmunya digunakan buat apa? Sehingga kalau orang yang beriman ditanya ilmunya dipakai buat apa, dia harus bisa menjawab, ya ilmunya dipakai untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau ilmunya dipakai malah untuk syirik kepada Allah, malah untuk mengkhianati Allah, malah justru menzalimi orang lain, nah ini celaka. Sebagaimana juga umur yang ditanya kita tidak bisa menjawab dengan baik, ya celaka. Dihabiskan buat apa umurnya? Ternyata untuk mengingkari Allah. Kalau menjawab untuk ibadah kepada Allah, selamat. Untuk sujud, untuk tilawah Quran, berbuat kebaikan dan lain sebagainya, insya Allah aman. Jadi umur dipakai untuk kebaikan. Ada seorang ulama yang menulis atau yang menyampaikan tentang umur manusia. Sesungguhnya umur ibadah kita yang khusus itu sedikit sekali waktunya. Saya ulangi, umur ibadah kita, ibadah yang khusus itu sejatinya sedikit sekali. Contoh dikatakan kita ini umurnya sampai 60 tahun. Maka hakikat ibadah kita berapa lama? Yaitu harus dikurangi dulu 15 tahun. Kalau masa balik 15 tahun. Jika 10 tahun sudah balik, maka dimulai dari 10 tahun itu. Namanya usia mukallaf, di mana sudah harus menerima taklif, beban perintah syariat. Ternyata kalau dia baliknya umur 14, ya 14 mulai start dia beribadah kepada Allah dan dicatat oleh malaikat. Kalau ternyata sampai umur 14 belum balik, belum mimpi basah, belum menstruasi, maka ulama semua sepakat dimulai umur 15 tahun. 15 tahun, mau menskah, mau sudah mimpi basah, gak ada urusan. Pokoknya kalau sudah 15, dianggap oleh ulama sudah balik. Biasanya sebelum 15 sudah muncul tanda-tanda dewasa dari menstruasi atau mimpi basah. Kembali, dikurangi 15 misalkan. Jadi 60 kurang 15 sudah 45. Kemudian dikurangi lagi masa tidur kita. Selama hidup kita 60 tahun, berapa lama kita tidur? Normal, secara umum hitungan orang, satu hari kita tidur 8 jam. Jadi ya kakean. Jadi katakannya aja 8 jam. 8 jam dari umur 60 itu sepertiganya. 20 tahun kita ini tidur. Dari mulai bayi sampai mati. 60 tahun tadi dihitung oleh ilmuwan. Itu ternyata kalau 8 jam sehari kita tidur, berarti 20 tahun kita tidur. Kabar baiknya, selama tidur tidak ada malaikat yang mencatat. Jadi pada saat kita tidur, malaikat berhenti mencatat. Engko nek wis tangi baru catat meneh. Pas turu mimpimu apik po elek ora ono catetan. Mimpi nyolong ya ora itu dosa. Mimpi umrah tawaf ya ora entuk pahala. Wong cuman mimpi.
Makanya tidur terus saja. Tetapi perhatikan, bagaimana supaya tidur kita ini berbuah pahala. Ini kan yang penting. Pada saat tidur itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi gimana saat kita tidur itu bernilai pahala? Maka awali dengan bismillah, awali dengan doa sebelum tidur. Minimal baca bismillah dan ayat kursi. Kalau bisa baca doa sebelum tidur, alhamdulillah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian jangan lupakan ayat kursi. Yang lain kalau mau dibaca lebih bagus Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh, sunnah. Atau baca surat Al-Muluk sebelum tidur, lebih bagus lagi. Minimal apa tadi? Bismillah. Maka insya Allah tidurnya kita akan bernilai ibadah, dapat pahala. Buh ngimpine apik, buh ngimpine elek. Tapi biasanya nek wis maca bismillah, maca ayat kursi ya dijaga sama Allah dari gangguan setan sampai pagi. Itu janji Allah. Janji Rasulullah bahwa Allah akan menjaga barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dari gangguan setan sampai pagi. Maka ini keutamaan membaca ayat kursi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini yang akan ditanya pada saat kita sudah melek. Kalau sudah tidur, tidak akan ada catatan amal dan tidak akan ditanya tentang mimpi-mimpi kita. Kowe ngimpi apa? Ora ditakoki. Nah jemaah, kalau kita sudah 20 tahun tidur tambah 15 berarti sudah berapa itu? 35 tahun. Tidak ada catatannya. Karena masa balik, maaf, sebelum balik atau masa anak-anak itu tidak ada catatan amal. Tuh anak-anak yang pada mainan di sana tidak ada catatan amal. Ki barang gitu dolanan HP ora ono catatane, wis to. Mau dolanan game kayak apa kayak ora ono catatane. Engko nek wis balik dewasa baru dicatat. Sehingga kalau anak-anak belum balik kok mati, oh surga, enak toh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau umur kita 60 dikurangi 35 ya masih berapa tersisa? 25. 25 ini yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, yang akan ditanya oleh Allah. 25 tahun ini ngapain saja? Nah kalau dijawab kita sholat, nah sholat berapa lama? Cuman 5 menit. Kalau sholat wajib katakan 5 menit, berarti kalau kali 5 berapa? 25, yo setengah jam baiklah. Sehari setengah jam. Setengah jam kali berapa umur kita tadi? 25, ya wis piro? Sithik, jangan. Maca Qur'ane ya kadang-kadang. Tuh, piye iki? Zikire jarang-jarang. Waduh, repot. Sedekah ares-aresan. Aduh, repot. Ngaji parkiran dakwah ya kadang mangkat, kadang bolos. Aduh, piye iki? 25 tahun sampai umur 60 ditanya oleh Allah, ngapain aja kan gitu. Kalau yang tadi tidur nggak ditanya, sebelum balik nggak ditanya, yang ditanya tadi loh. Saat kita sadar dan sudah balik, ya cuma 25 tahun aja. Kuwi nek umure swidak. Lu bayangkan, sedikit banget ya Allah. Tapi yang sedikit ini menentukan untuk kehidupan kita nantinya, selamat selamanya atau musibah selamanya. Apakah kita dapat nikmat di akhirat selamanya atau justru dapat siksa selamanya di akhirat nantinya. Moga-moga kita selamat semua, amin. Makanya Nabi Musa alaihissalam iri kepada umat Rasulullah. Kenapa? Umur mereka pendek-pendek, sithik banget umure, 20 tahun. Sing buat ibadah tadi, buat hidup yang dipertanggungjawabkan hanya 25 tahun, tapi pahala mereka mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Inilah kelebihan umat Rasulullah SAW, kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Setiap amal soleh dilipat gandakan. Kalau dosa tidak, kecuali dosa itu dilakukan di bulan haram, di bulan Rajab atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Al-Muharram. Jika berbuat dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan dosanya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah amal-amal soleh. Dan setiap hidup kita ini bisa menjadi amal soleh jika diawali dengan
bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Syukur bisa baca doa sebelum aktivitas dan mengakhiri aktivitas. Insya Allah juga dapat pahala. Ini yang kedua ditanya oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Umurnya. Yang kedua ilmunya. Dipakai buat apa? Yang ketiga Allah akan bertanya tentang hartanya. Dapat dari mana? Dia pakai buat apa? Jadi kalau harta itu ditanya dua. Dari mana kamu dapat? Buat apa kamu pakai? Kalau dapatnya dengan cara yang halal, thayyib, insya Allah aman. Dan juga dipakai dengan cara yang baik, yang benar, insya Allah aman. Tapi jika dapatnya dari cara yang buruk, dengan cara yang haram, dipakainya juga dengan yang buruk dan yang haram, maka berat. Maka kita harus mewaspadai dari mana harta kita dapatkan dan dipakai buat apa. Maka beruntunglah mereka yang diberi oleh Allah harta titipan dunia, dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk amal soleh. Saya terkesan dengan perkataan Ustadz Adi Hidayat yang beliau menyampaikan kepada kita agar tidak menjadi beban di akhirat, maka minimal semua harta kita dipakai untuk sholat atau untuk ibadah atau untuk kebaikan minimal sekali. Contoh, kita punya baju baru. Harta itu tidak melulu uang. Jelas ya? Harta itu semua fasilitas yang kita pakai untuk mudah hidup di dunia. Itu harta. Kendaraan ya harta, rumah ya harta, pakaian ya harta, makan bagian dari harta. Semua fasilitas untuk kita hidup di dunia itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu dapat, untuk apa kamu pakai? Misalkan saya dapat minum ini harta. Karena menjadi milik saya sekarang, karena saya dikasih. Alhamdulillah, saya menerima dari panitia. Dan panitia ditanya, dari mana kamu dapat ini? Oh, saya nyuri di Alfamaret. Waduh, gawat. Ternyata nyuri. Anda yang dapat dosa, saya tidak, karena saya tidak tahu apa-apa. Ternyata dapat dari seorang jamaah yang bikin dari kangen water, maka dapat pahala yang beranak pinak dan bertumbuh banyak. Yang punya kangen water siapa? Pahalanya banyak. Ternyata dapatnya halal karena diberi sedekah dari jamaah. Panitia memberikan ke saya, alhamdulillah, airnya halal, saya dapatnya juga halal diberi. Kemudian saya minum, maka akan menjadi pahala. Dan saya minum baca bismillah, mendapatkan pahala. Yang memberi saya tadi mendapat pahala. Panitia mendapatkan pahala. Yang bikin air dapat pahala. Ternyata beli mesin kangen waternya juga halal, dapat pahala. Bojone. Dan seterusnya. Maka akan ditanya sampai detil dari mana dia dapat dan untuk apa dia pakai. Inilah tentang harta. Maka kalau kita memiliki sesuatu, minimal dipakai untuk ibadah sekali. Pakai baju baru sekali, habis itu nggak dipakai lagi, nggak apa-apa. Punya apa, minimal dipakai untuk ibadah. Yang keempat, yang terakhir, Allah akan tanya tentang tubuh kita, jasad kita. Selama hidup digunakan untuk apa? Kalau tadi umur, yang terakhir ditutup dengan tubuh kita. Jasadnya dipakai, digunakan untuk apa? Apakah lebih banyak untuk sujud kepada Allah? Apakah lebih banyak untuk bermaksiat kepada Allah? Apakah tubuhnya dipakai untuk ibadah kepada Allah atau justru ingkar kepada Allah? Nauzubillah. Maka kita diberi tubuh-tubuh yang sehat atau diuji oleh Allah dengan sakit. Bagaimana saat dia sehat? Bersyukur kepada Allah kah dengan memperbanyak ibadah? Pada saat sakit diuji oleh Allah, apakah bersabar dengan tubuhnya yang sedang sakit? Maka insya Allah bagi orang yang beriman, dia mendapatkan sehat ya syukur, mendapatkan sakit ya sabar, semuanya bernilai pahala. Karena pernah saya sampaikan di kajian ini atau juga dulu pernah di At-Taubah ya, yang di Banjardowo itu mana ya? At-Taubah ya.
bahwa pada saat ruh itu tercabut dari tubuh dan mata ini sambil melihat ruh itu dibawa, kemudian ruh itu bicara kepada jasadnya, wahai jasad yang baik. Jika jasad ini baik, maka ruh akan mengatakan, wahai jasad yang baik, terima kasih karena selama ini kamu sudah menemaniku untuk beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah. Kemudian jasad yang ditinggalkan juga bicara, wahai ruh yang baik, aku juga berterima kasih. Sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan kamu menggunakan diriku untuk ibadah kepada Allah. Artinya jasad ini besok saat ditinggal bicara, ngomong terima kasih sama ruh yang baik. Dan ruh yang baik juga terima kasih kepada jasad karena telah menampung dirinya dan bersama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi jika orangnya kufur kepada Allah, maka ruh itu akan menjelek-jelekkan jasad. Dan jasad gantian menjelekkan dan melaknat ruh yang buruk itu. Celaka kau wahai ruh yang buruk, terlaknat kamu wahai ruh yang buruk, karena engkau menjadikan aku bermaksiat kepada Allah. Padahal sesungguhnya aku diciptakan hakikatnya untuk ibadah kepada Allah, tapi kamu gunakan aku untuk bermaksiat kepada Allah, malah dilaknat oleh jasadnya. Maka Allah besok akan menanyakan jasad-jasad itu untuk apa saat di dunia dipakai. Moga-moga kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Karena waktu juga yang memisahkan kita, sudah waktunya Isya. Insya Allah kita sambung di episode yang ketiga di serial Akhir Zaman kita, tentang apa yang akan ditanya di akhirat nanti setelah kematian kita. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat. Selamat buat kita semua di dunia dan di akhirat. Moga-moga husnul khatimah dan moga-moga menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.